Halo Bro and Sis, gue Mamo, selamat datang di Moto Media. Kali ini di konten perdana gue bakal ngundang salah satu builder ini yang sering ikut modifikasi kontes. Ya mungkin teman-teman di rumah ada yang udah kenal, ada juga yang belum. Kalian penasaran siapa buildernya? Pantengin terus Ngobams, ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk Bro and Sis. Kali ini teman ngobrol gue udah datang nih. Kalian mau tahu siapa? Ini dia, Mas Reja. Ngobrol yuk Bro and Sis. Halo Mas Reja. Halo Om. Mantap, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Om. Ini Mas Reja nih salah satu builder masih muda nih. Kalau menurut gue sih builder paling muda kali ya saat ini untuk di dunia modifikasi. Mas Reja tolong kenalin dulu dong. Halo guys, nama gue Ilham Diki Reza. Gue dari Kambing Motai. Kambing Motai. Nah, agak unik nih namanya nih, Kambing Motai. Kalau boleh gue tanya dulu nih dikit-dikit nih, kenapa awalnya kok bisa jadi Kambing Motai itu nama bengkel lo? Awal tuh terinspirasi dari Om Mamo sama Om Rinal awalnya ya. Itu dulu pas masih ngikut, belum kayak sekarang ya Om ya, maksudnya belum kayak sekarang. Dulu kan masih ngikut orang, masih ikut bengkel orang, terus dia bikin motor kontes. Nah kita orang nih megangin motor belakang, makanya teriakin lu kayak kambing gitu. Kira dia ngomong udah bikin tim aja Kambing Motai. Iseng lah tuh bikin akhirnya tim Kambing Motai. Alhamdulillah tuh udah terusan sampai sekarang nih. Oh jadi dari gara-gara waktu nemenin istilahnya megangin motor begitu ya? Megangin motor di belakang, jadi nggak diikat gitu ya? Dipegangin? Pegangin, teriakin lu kayak kambing. Emang towingnya towing apaan? Kok bisa dibilang kambing? Losbak Om. Oh losbak, pada megangin di belakang, pada duduk tuh ya kan lumayan juga. Jakbar ke Tangerang. Gara-gara itu jadi dipanggil, dikira kayak kambing tuh. Nah udah dah tuh. Tuh awalnya jadi Kambing Motai itu filosofinya dari situ tuh berarti tuh. Jadi si Reja ini dulunya kalau kontes kan naik towing. Nah terus dia sering duduk di belakang, nggak diikat tuh mungkin motornya, jadi dipegangin. Udah kayak megangin kambing. Jadi sama teman-teman dipanggil, udah lu jadi tim kambing aja lu, Kambing Motai jadi. Nah untuk Motai sendiri, lu emang bikin motor itu pengennya alirannya selalu ke Thailand gitu atau gimana? Kok bisa jadinya Kambing Motai? Itu kan ada Motai itu. Kalau Motai Som, emang dari awal belajar bikin motor tuh basicnya ke Motai. Oh, Pure Motai, tailwalk begitu. Makanya ngelanjut. Tapi karena sering jalan, ikut kontes, regulasi beda-beda, kelas nambah terus, ya mau nggak mau, alhamdulillah juga ketemu owner lagi, bikin motor ini, kelas ini, ya udah kita ngelanjut deh tuh sampai sekarang. Oh berarti itu sampai sekarang tuh nggak hanya Motai terus yang dikerjain ya berarti ya? Banyak juga ya konsep-konsep lainnya ya? Kayak proper gitu mungkin ngerjain juga ya? Iya, proper. Vietnam juga ada kan kelas baru sekarang. Oh itu udah bikin juga? Alhamdulillah udah Om. Mantap. Terus awalnya itu bisa pengen nge-build motor itu dari mana sih Jak? Maksudnya lo emang basicnya tadinya bengkel-bengkel biasa doang apa emang langsung mau main kontes gitu kan itu? Tadinya nggak ada kayak begitu sih Om. Tadinya tuh awalnya masih ngikut orang. Nah ada salah satu temen ya mungkin ada rezeki lebih lah dia ya. Dia ngomong udah yuk coba bikin motor sendiri. Ya udah iseng tuh bikin sama anak-anak, iseng bikin. Alhamdulillah motor dari peringkat anggapannya peringkat bawah lah, naik sampai ke atas, sampai alhamdulillah dapat kepercayaan lagi dari orang lain. Ya udah sampai ngelanjut lagi sampai sekarang alhamdulillahnya. Itu awal bikin kontesnya, maksudnya awal bikin motor kontes tahun berapa lu Jak? 2016 2017 ya. 2016. Iya. Oh iya. Terus event perdana lu ikut kontes itu di mana? Event perdana ikut kontes. Ya mungkin GDC. Lu bikin. GDC Tangerang. Oh di GDC. Iya. Itu perdana tuh. Perdana. Masuk nggak motor lu perdana tuh? Perdana itu enggak Om. Nggak masuk? Enggak. Besokannya itu baru belajar belajar bikin. Besokannya ada acara lagi dari Tangerang lagi. Alhamdulillah peringkat. Nah dari situ belajar lagi ngikutin regulasi.
Kalau bos-bosannya nih, bos-bosan pertama lu atau motor yang pertama kali lu bikin tuh motor apaan dan siapa, ada ownernya nggak? Ownernya maksudnya gitu. Ada owner om. Lu tuh kardus modif. Kardus, Iya, ada lagi pasti. nama itu kardus modif. Karena emang dia basicnya kayak jual kardus begitu dia om. Oh, berarti dia memang pengusaha kardus. Dia pengusaha kardus, makanya motor nama kardus modif. Awal di situ tuh, itu main di kelas, kalau nggak salah awalnya dulu di proper, standar passion om, maaf salah. Thunder Passion, Standar awal Passion, pertama kali. Iya. Keluarlah kelas proper baru-baru keluar. Iya, proper tuh udah 2018-an lah ya. Iya, proper baru keluar, tuh baru tuh 2 motor tuh proper. Proper baru 2 motor, terus selang setahunan Baby Look itu masih bertahan 3 tahun dengan satu motor itu om. Oh, dengan satu motor tuh Iya. bisa dari standar, proper, Passion, iya, Baby proper, Look. Baby Look. Waduh, gila keren juga lo bisa ngerubah-rubah gitu langsung. Ownernya juga mau terus tapi ya. Alhamdulillah masih percaya. Terus dari selama lo modif sampai sekarang, ada nggak sih motor yang paling menurut lo ada tantangan banget nih buat gua ngerjain motor ini? Ada nggak misalkan ngerjain motor dia nih menurut gua paling tantangan karena gua mungkin beban harus gimana. Ada nggak sih motor yang begitu buat lo? Kalau begitu sekarang juga beban pikiran juga om, yang sekarang lagi dibikin nih. Iya. Yang mau launching. Cuman ya semuanya juga sama sih om, kalau belum begitu mah. Apalagi kalau deadline, entah kan sekarang kan order juga udah banyak nih om alhamdulillah nih. Ada yang sering jadi deadline kayak, Mas, budget sekian, bikinin motor buat di kelas ini, buat tanggal ini. Sering banget begitu om sekarang om. Berarti mepet gitu maksudnya? Ya mepet, entah ada yang 3 hari. 3 hari sebelum kontes minta bikin? Iya. Buset, itu proyek candi dong namanya. Ya mau gimana om? Ngeri juga lu bisa ngerjain Iya. gitu. Maksimalin yang ada aja udah. Tapi bisa lu ambil juga tuh Alhamdulillah projectnya. itu. Matic Universal pas di Belwak masuk 3. Mantap. Guys tuh. Ini potensi nih buat teman-teman yang baru-baru main modif. Terus mungkin ada yang mau maksudnya mau modif gitu ya. Salah satunya tadi kita dengar tuh, dia tuh ngikutin regulasi. Jadi awalnya dia main kontes pertama perdana tuh dia kalah. Tapi dia nanya ngeliat regulasi modif baru diikutin. Alhamdulillah dari kalah itu yang kedua katanya langsung juara 3 tuh. Bener Mas? Benar. Nah, berarti itu buat teman-teman salah satu tips tuh mungkin buat teman-teman kalau baru mulai modif lebih baik lihat dulu arahnya, kita mau main kemana nih, maksudnya mau modif buat kontes, terutama buat kontes ya, misalkan mau main di fashion standar. Nah itu lebih baik pahami dulu regulasinya, fashion standar itu seperti apa. Jadi jangan kita bikin dulu baru lihat regulasi, mendingan kita lihat dulu regulasi baru kita bikin, jadi kita nggak salah jalan. Dan mungkin nggak banyak juga part-part atau barang-barang yang terbuang ya Mas ya, bener nggak? Bener banget om. Nah itu, jadi salah satunya yang pertama mungkin tips buat teman-teman dari saya seperti itu kalau yang baru mulai modif. Nah terus untuk saat ini yang dipegang Mas Reja itu ada total berapa motor tuh? Kalau total bingung juga sih om, soalnya kalau dari aku pribadi kadang ada bikin motor cuman bawa nama bengkel dia pribadi, jadi aku cuman yang kayak di belakang layar begitu. Kalau dibilang total bisa 20 lebih mungkin. 20 lebih? Iya. Kalau Kalau mantap total nih. al motor gitu. Mas sorry, Mas Reja sekarang usianya berapa? Sekarang 24. Tuh usia baru 24, masih terbilang muda ya untuk seorang builder tuh. Tapi dia udah potensi, udah pernah menang kontes, terus sampai punya owner motornya itu 24. Itu istimewa sih bikin motor. Berarti kan banyak yang udah percaya sama dia nih, berarti kreativitasnya udah ada bukti lah gitu kan, bikin motor di kambing mota itu ada potensi untuk menang. Terus untuk saat ini gue mau tanya lagi nih, yang paling didemenin sama Mas Reja genrenya atau alirannya atau kelas apa sih yang paling banget diminati untuk sekarang? Kalau dari aku pribadi om, semua kelas minat om, soalnya kan beda tantangan masing-masing om. Nah ini nih. Apalagi di novice kan. Ya. Novice tuh omongan kasarnya dengan budget minim harus main pola pikir tuh udah pasti banget om. Nah, setuju kayak tuh. barang kan sama semua om, udah Iya. pasti kalau di novice. Dibatasin Barang sama ya. semua iya,
gimana caranya kita nyari yang beda, udah nyari inovasi lagi. Makanya nanya ke juri juga, misalkan juri ngasih nih, ini regulasinya begini, gimana caranya kita bisa lebih dari pemikiran juri, begitu Om. Kalau dari saya pribadi ya. Contohnya misal dari satu part deh, misalkan suspensi dibatasin hanya pakai A gitu. Nah lu dari suspensi itu sama lu dimodif lagi. Iya. Nah, bener tuh. Berarti teman-teman dia tuh ada sedikit keunggulan. Jadi dari misalkan regulasi itu kan dibatasin budget, misalkan sok depan kita maksimal hanya budget sekian, nggak boleh lebih. Nah mungkin semua peserta yang ikutan sama tuh pakai partnya produknya sama lah, misalkan satu brand itu semua. Nah Mas Reja ini dia agak sedikit dimodif, maksudnya dari part yang sama mungkin catnya dirubah atau ada sedikit yang dibubut-bubut gimana lah, intinya biar lebih ada poin tersendiri, bener nggak Mas? Bener banget Om. Tuh, keren nih dia berarti ada nggak mau benar-benar barang yang PNP itu langsung dipasang, tapi harus dimodif-modif dikit, tipis-tipis lah. Ada nggak sih mungkin kepengen gitu ya, ada proyek atau proyekan mau bikin motor yang benar-benar main di FFA atau main di kelas-kelas yang benar-benar top lah, yang istilahnya unlimited, no limit itu. Ada nggak keinginan pengen bikin motor gitu Mas? Yang udah pol-polan? Kalau pengen sebenarnya mah dari awal bikin motor pengen Om, cuman kan ya namanya rezeki orang kan beda-beda Om ya. Ya udah kayak ketemu ini, misalkan ketemu owner ini, dia mampunya segini, ya udah itu aja udah alhamdulillah sih Om kalau begitu Om. Nah giliran kita sendiri tuh yang maksimalin, kayak aku sama tim, udah nih ownernya budget segini, kita maksimalin gimana caranya motor bisa naik begitu. Mas Reja kayaknya terlalu tegang tuh, sambil minum dulu. Belum rokok bisa. juga nggak apa, nyantai aja Mas. Sambil ngerokok nggak apa-apa, kita mau ngobrol santai, ini nggak usah terlalu serius, biar enak. Nah gitu kan enak, santai ya nggak? Minum dulu, saya juga minum dulu, biar nggak kering tenggorokan. Untuk saat ini Mas Reja, ada nggak sih misalkan ownernya gini contohnya, misalkan ada kelas yang sama, tapi tuh Mas Reja bikin di kelas fashion, contoh misalnya di kelas fashion standar, tapi bikinan Mas Reja itu ada 3 atau 4 owner di kelas yang sama, ada itu? Sering banget malam lu itu Om. Nah itu tuh yang jadi yang agak-agak bingung tuh. Terus itu cara menghadapinya atau cara Mas Reja ngomong ke builder tuh gimana? Kan soalnya kan mereka pastinya gue sama-sama bikin di bengkel yang sama, duitnya sama-sama, kenapa motor gue bisa beda? Maksudnya menangan dia, itu pasti ada nggak pertanyaan seperti itu? Kan kalau event kan kadang ada event kecil, kadang ada event yang gede. Nah kalau begitu aku paling ngolahnya, aku milih-milih dong, kayak yang ini ownernya lebih kuat nih, nah ini buat event gede. Nah misalkan yang owner yang ini kurang kuat, ya buat event kecil. Jadi ganti-gantian gitu keluar motornya. Oh, berarti udah disetting ya? Iya, nggak seterusnya pure semuanya keluar gitu. Berarti paling misalkan ada satu kelas yang mungkin 2 doang kali ya? Iya. Nggak mungkin sampai 3-3-nya itu ikut dalam satu kelas ya? Iya, saya bingung gitu tuh. Kasian yang pasti. Satunya. Soalnya bakal jadi pertanyaan tuh, misalkan, wah kok motor dia terus yang naik ya kan? Pasti kan ditanya. Tapi pernah begitu Om? Pernah bawa 4 motor tuh, 4-4-nya alhamdulillah naik semua itu. Ya sama orang pasti nanyain, kayak pemain lain pasti nanyain, kok motor dia semua yang naik gitu. Ya kan kalau saya kan cuma builder doang, nggak tahu kan tuh sisanya juri yang nilai. Iya. Mas Reja pernah nggak sih, untuk saat ini kan lagi banyak anak-anak ini ya, apa namanya itu, anak sekolah yang modif kan banyak banget tuh ya. Iya. Dan pastinya kan juga di kebelakangan ini tuh sering udah ada kelas yang namanya daily use ya, yang untuk dana-dana pelajar gitu kan. Sekarang garap itu nggak Mas? Maksudnya bikinin motor-motor dana pelajar juga nggak? Kalau begitu dari awal juga bikin sih Om. Maksudnya kayak ngomong nih, pernah malah anak sekolah tuh dia pengen nyicil Om, kayak nih ada duit 300.000, simpan dulu, ntar udah kumpul misalkan 1 juta buat beli pengereman begitu.
Sering banget begitu Om, sering sampai sekarang pun masih ada. Oh ada yang begitu. Masih sampai sekarang. Terus berarti dia nunggu uang bayaran dulu gitu. Iya. Apa nunggu dapat Ada- duit jajan, iya, lebih-lebih dua jajan. baru bikin lagi. Itu apa awal tuh? Paling beli baut kali gitu ya. Mas Reja Paling kayak ngecat tuh awal. pertama kali. Iya. Biasanya tuh kalau anak sekolah pertama kali ngemodif motor apa ngecat? Ngecat. Ya kalau begitu paling aku yang ngarahin dari awal gitu. Kayak udah dari kaki-kaki dulu biar kelihatan bersih dulu motor. Iya. Naik ke body, ada rezeki lagi beli pengereman, beli sok. Kalau baut kayak finishing. Tapi kalau pelajar-pelajar gitu pernah nggak sih dia apa namanya ngupgrade mesin juga? Apa hanya tampilan aja kayak body dan part-part? Ada. Hah? Ada juga? Ada. Itu malah keluarganya itu. Jadi anak itu yang minta bikin di saya. Nah itu mau bapaknya udah yang bayar. Sama bapaknya bayar? Iya, sama bapaknya yang Enggak, bayar. maksudnya ini misalkan yang dimodif bukan hanya misalnya dia yang modif sampai mesin-mesinnya gitu di upgrade juga, misalkan di bore up atau gimana, ada nggak sih? Ada di kalau tempat Mas gitu. Arja? Ada. Oh Mas Arja juga bikin bore up juga mesin gitu, nerima juga? Kalau bore up ada rekanan juga. Oh, Jadi ada tuh rekanan. aku satu bengkel tuh alhamdulillah sih disupport Om. Kayak bagian detailing cuci aku di SCT Jelambar. Nah, terus kalau bagian engine mesin WM begitu. Oh udah ada rekanannya berarti ya? Iya, rekanan. Kalau cat paling di AMB. Oh. Dia udah Jadi ada tuh rekanan Mas Arja tuh masing-masing. udah punya misalkan waktu apa ini motor mau dicat, taruhnya ke situ Iya. ya. Ntar mau di coating atau mau detailing, taruhnya di sini gitu ya. Engine di sini gitu. Iya. Oh, berarti Mas Arja tuh hanya nge-build aja ya, Iya, yang benar-benar ngemodifnya aja di situ ya di rumah ya, di bengkel. Bener Om. Itu bengkelnya daerah mana sih Mas? Aku di Jakarta Barat Om. Jakarta Barat. Iya. Jakarta Barat mana tuh? Di Jelambar, Grogol. Tuh kalau yang pada mau main ke bengkelnya mungkin mau nanya-nanya, mau modif bisa tuh ke Grogol apa Jelambar ya? Jelambar. Jelambar, Jakarta Barat. Lu pernah gak sih misalkan ya, kan lu tadi bilang pernah bikin motor dan anak pelajar, anak sekolah gitu ya. Misalkan lu lagi bikin motor anak sekolah, entah knalpotnya lu ganti racing atau gimana kan, pastinya misalnya orang tuanya nggak terima nih, maksudnya siapa lu siapa yang ngajarin lu bongkar-bongkar motor ganti-ganti begini-gini, terus orang tuanya marah terus nyamperin ke bengkel, pernah nggak? Ada nggak begitu? Kalau itu beberapa kali Om. Oh, udah kalau pernah ini- berarti? Iya. Rada aneh juga sih Om. Rada anehnya tuh baru tahu pas orang tua yang ngomong, kok duit kayaknya hilang mulu. Kayak ternyata itu anaknya itu buat modif motor. Ada. Nah kalau saya kan maksudnya mikirnya, oh ini anak ada duit kali, mungkin Iya. simpan sekolah, entah dia orang punya atau gimana. Ternyata pas main nyamperin ke bengkel, kan motor di bengkel mulu, yang namanya motor dibikin Om, Iya. kan pasti nginep tuh di bengkel. Nah, Nyamperin ke bengkel, cerita dah tuh keluarganya. Saya, aduh kesalahan lagi nih pasti. Itu berat juga udah gitu Om. aduh, motor apa tuh Mas? Aerox. Aerox. Iya. Terus itu anaknya, maksudnya sekolahnya apa tuh? SMP, apa SMA? STM. Oh STM. Iya. Oh dia tuh awalnya dikira Mas Reja tuh emang punya duit gitu ya? Iya. Jadi dia beli ini, beli itu gitu ya? Ternyata dari situ gitu. Ternyata duit orang tuanya di tipu-tipu dikit katanya. Mas Reja, nih gue mau ngasih pertanyaan lagi yang begini. Mungkin lu pernah ngalamin gak ya? Mungkin owner lu mungkin ada yang budgetnya unlimited atau ready lah misalkan ya ngebangun motor lu mau berapa aja, gue siap nih budgetnya nih. Nah terus dia mau main part-part yang head-on, part yang mahal-mahal gitu kan. Nah mungkin Mas Reja nggak nyaranin dan nggak nyuruh juga dia beli. Nah tiba-tiba dia beli nih, mungkin part yang harga-harga ya tau lah part mahal apa mungkin. Nah tiba-tiba Mas Reja dikasih, ini gue beli ini harganya sekian-sekian. Lu tolong pasangin di motor gue. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah sih Om. Malah kadang kalau bilang begitu sering. Sering. Nah itu Mas Reja ada rasa ketakutan nggak sih misalnya kayak, waduh ini barangnya kan pasti kan kalau barang-barang itu kan nggak PNP bener nggak? Bener. Pasti bener lo banget, harus ngomodif lagi dah, lo bikinin bracket atau lo bikin adaptor apa dah. Yang pastinya resikonya mungkin barang itu bisa kepake atau enggak. Om. Bener banget. Bener gak? Nah itu motor apaan tuh Mas, dan barang apa itu ownernya seperti apa ya? Lu cara nanggapinnya tuh? Kalau itu ngalami tuh juga
beberapa kali Om. Kalau yang baru-baru ini juga ngalamin juga. Itu PNP X2. Mungkin kan belum banyak juga tuh orang yang pakai tuh shock ya. Iya. Nah, saya pribadi pun belum pernah masang, nanya ke orang pun belum banyak yang tahu. Akhirnya udah nyoba sendiri, iseng nanya ke orang. Akhirnya bisa tuh keinstall. Itu pun bukan permintaan saya tuh awalnya. Oh, jadi Itu itu dari di pribadi tiba-tiba beli nih, shock nih, yang mahal gitu. Ya udah akhirnya bisa nggak bisa udah dipasangin. itu buat motor apa, Mas? Itu di Vario, Vario. Oh, jadi itu dia datang bawa ini X2, Iya. lu suruh pasangin pokoknya, terus harus diaktifin semua itu Iya, programmernya semua ya. Harus Itu aktif dia semua. benar. Nah, terus teman-teman belum ada yang bisa aktifin. Belum, sebenarnya ke orang terus kayak pernah juga aku bikin saklar tuh. Iya. Saklar dia kirim saklar Ducati. Aku pribadi pun baru itu megang tuh saklar. Ah. Nah, dikasih tahu harganya sekian. Kaget juga dengan harganya. Aduh, mau masang di mana? Di bengkel lampu biasa nggak mungkin, takut juga kan Om. Iya, itu apalagi dia, dia makanya pakai tuh. modul kan. Betul. Nah, akhirnya nanya ke orang, alhamdulillah tuh ada yang bisa tuh. Nanya ke sana instalasi pun itu. Sharing tuh akhirnya tuh. Iya, sharing. Bisa kepasang. Akhirnya bisa kepasang, cuman dibantu sama dia. Nah, terus misalkan yang kayak gitu-gitu, itu ada, maksudnya ada cas atau harga yang berbeda nggak Mas ke ownernya kalau yang misalkan mereka bawa, kan tantangan juga tuh buat Mas Reja tuh. Apa harganya sama aja kayak masang-masang saklar biasa, apa dibedain Mas? Sama aja sih Om, cuman lebih ke akunya ngomong duluan nih kayak ini insya Allah ya diusahain semaksimalnya begitu. Oh, jadi harga nggak Mas Reja bedain Nggak. tuh ya? Oh, mungkin Nggak juga, pernah patok juga sih, Om. itu kan dari salah satu ilmu juga ya buat Mas Reja ya. Dia udah percaya bawa barang mahal ke Mas Reja. Nah, terus Mas Reja bisa dapat ilmunya, cara Iya. pasangnya. Nanti mungkin yang lain-lain ada teman-teman yang mau masang, Iya, bisa bisa buat nanya ke inspirasi Om juga. Reja ya gitu ya. Benar-benar. Ini dari tadi ngeliatin ini mulu nih, sebenarnya buat motor apa sih Om? Cakep juga Om ya. Nah, lu belum tahu kan Ja? Ini tuh keluaran barunya si Jiro Ja. Arem untuk PCX 160. Iklan buat dikit PCX nggak apa ya? juga? Iklan dikit ya. Iya buat PCX 160. Lu pernah lu ada kan pasti kan di rumah Ada. PCX 160. Nah, lu harus pakai ini nih Ja. Produk dari si Jiro. Good quality juga cakep Ja, lihat aja no. CNC dia Om ya. Iya CNC jelas. Untuk PCX doang apa Motif-motifnya, ada pilihnya. buat motor lain Si juga? Jiro sih sekarang udah ada beberapa motor sih armnya, Vario, PCX, terus apa namanya, NMAX, terus apa New Aerox Alpha tuh, Aerox Alpha juga ada, banyak dah. Tapi kalau emang teman-teman mau tahu produk si Jiro apa aja, pantengin aja tuh Instagramnya si Jiro tuh. Coba sini Mas. Si Jiro juga bukan hanya arm doang, Ada apa lagi tuh? knalpot, terus part-part titanium lainnya untuk tambahan-tambahan detail motor lu juga ada aja. Jadi lu Lengkap berarti, Mas. kalau lu pengen modif-modif ada tambah kan si Jiro juga kan udah ada kelas si Jiro style-nya, lu tau Iya. kan? Nah itu kalau lu mau ikut si Jiro style ya harus pakai part-part dari si Jiro. Wajib. Misalkan lu yang novice nih, novice tuh berarti nggak boleh pakai ada barang titaniumnya. Tapi kalau novice arm boleh. CNC boleh? CNC arm tadi boleh, tapi kalau CPT nggak boleh. CPT bisa di pro. Oh. Jadi kalau yang pro, lu bisa main arm, CPT, terus bordes titanium, knalpot titanium tuh boleh tuh main di pro. Syaratnya ya ada part si Jiro-nya dah, baru bisa ikut kelas itu. Udah lah, kayak kita juga kelamaan nih ngobrol Ja. Ja, thank you banget Ja, lu udah mau datang, mau nemenin gua ngobrol nih. Buat teman-teman di rumah juga terima kasih. Menurut teman-teman siapa lagi yang besok bakal gua ajak ngobrol? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngobams, ngobrol bareng Mamo Style. Ngobrol yuk bro and sis.